Kalau saudara baca 28 pasal Kisah Rasul, menarik sekali. Selalu kisah yang ditulis adalah tentang melayani orang. Dan orang. Katakan amin. Bahkan sampai pasal 28. Tolong Pak Simon, ayat 30, 31. Paulus itu rasul hebat. Zaman sekarang, Paulus itu developer, saudara. Kontraktor hebat. Betul tidak? Kan tukang tenda itu kan tukang buat rumah. Lihat. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Yang menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang tanpa rintangan apa-apa. Yang memberitakan kerajaan Tuhan dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Paulus saja kontrak rumah. Jadi yang masih kontrak rumah bersyukur engkau temannya Paulus. Katakan amin. Enggak harus punya rumah sendiri, tidak harus. Bayangkan, fasilitas jangan pernah disibukkan. Maka itu tolong, berapa kali saya ngomong, saya sudah 2 kali ikut kontak. Saya selalu bicara, kalau kontak rapat-rapat, belajarlah seperti kisah para rasul. Nguruslah orang, jangan ngurus kertas. Betul? Urus orang lebih banyak. Karena itu sasaran utama Injil. Nah itu hati Yesus. Itu hati gereja yang benar, orang. Maka kesimpulannya, fasilitas akan ikut kalau orang kita urus duluan. Katakan amin. Otomatis fasilitas akan ikut karena papa tahu bahwa kita perlu itu. Jadi orang dulu. Untuk apa saja? Layani orang. Layan. Utamakan orang. Dengan hati Yesus kita ingin menjangkau sebanyak-banyaknya orang. Bagian terakhir, kalau saya beri kesempatan saudara untuk tanya jawab, saya ingin mengajak saudara melihat hati Papa di Perjanjian Lama tentang misi. Ulangan 29 mulai ayat yang ke-10. Judul perikop ini adalah perjanjian dengan Tuhan diperbarui. Itu mulai ayat 1-nya. Ayat 10. Perjanjian apa yang diperbarui? Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Yahweh Tuhanmu. Siapa saja? 1. Para kepala suku. 2. Para tua-tua. 3. Para pengatur pasukan. 4. Semua laki-laki Israel. 5. Anak-anakmu. 6. Perempuan-perempuanmu. Saya stop sampai sini dulu. 6 kelompok pertama ini keluarga Israel, orang dalam. Ingat, pada hari ini kamu berdiri di hadapan Yahweh Tuhan. Kelompok ke-7, ke-8, 9 itu unik. Yang ke-7, dan orang-orang asing dalam perkemahan. Orang asing itu adalah orang-orang yang bukan Yahudi tapi kerja di Israel. Kelompok ke-8, tukang-tukang, bahkan tukang-tukang belah kayu. Dan kelompok ke-9, tukang-tukang timba air di antara. Kenapa perlu ada kelompok ke-8 dan ke-9? Karena zaman itu belum ada listrik, belum ada pompa sanyo, belum ada minyak tanah. Jadi mereka perlu tukang belah kayu untuk hidup, untuk masak. Mereka perlu tukang timba air karena air sumber dalam-dalam, sehingga mereka perlu tenaga. Berarti 3 kelompok pertama itu orang luar, betul? Tapi lihat, kalau 6 kelompok pertama, keluarga sendiri, itu berdiri di hadapan Yahweh Tuhan, dan ada orang-orang lain tinggal di rumah orang Israel, lalu mereka juga ikut di dalamnya. Lihat ayat yang ke-12. Untuk masuk ke dalam perjanjian Yahweh Tuhanmu, yakni sumpah janjinya yang diikat Yahweh Tuhanmu dengan engkau pada hari ini. Saya tanya kepada saudara, ini bicara tentang covenant yang Yahweh-nya Abraham mengikatnya dengan Abraham di Kejadian pasal 22. Pertanyaan saya, berarti 3 kelompok orang luar ini selamat tidak? Kalau kata masuk ke dalam perjanjian itu, jawab, saya ikut selamat tidak? Selamat. Ini hati Bapa kita di surga kepada manusia. Walaupun hukum Taurat begitu bengis, kalau seperti kata itu, sadis sekali Taurat itu. Berzina tanpa dalil mati.
Wih, ngeri sekali. Tapi toh hatinya luar biasa kepada orang-orang yang tinggal di rumah kita. Supaya ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini. Dan supaya ia menjadi Tuhanmu seperti yang difirmankannya kepadamu. Dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kelompok ke-10 saudara. Itu ayat yang ke-14. Dengarkan. Bukan hanya dengan kamu saja. 6 kelompok satu keluarga. Ditambah 3 kelompok orang luar. Tapi tinggal dalam keluarga kita. Bukan hanya dengan kamu saja. 9 kelompok yang pertama. Aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini. Tetapi dengan setiap orang yang ada di sini pada hari ini. Saya tambahkan satu kata. Yang hanya ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Yang berdiri di hadapan Yahweh Tuhan kita. Jadi siapa ini orang yang ke-10 ini? Yaitu orang yang kita cuma ketemu pada hari ini. Mungkin tadi pagi, mungkin tadi siang. Tukang becak yang saya naik, yang pertama namanya Fendi. Marta, tukang becak pertama namanya Demon sampai dia kaget. Tukang becak yang kedua namanya Arifin. Setiap hari saya jumpa orang pada hari ini. Kalau kita itu benar, saya berdoa, Tuhan, mungkin saya nggak ketemu lagi, tapi kami minta keselamatan daripada yang hanya ada di sini bersama kamu pada hari ini. Hebat Bapa kita kepada manusia. Secara jujur, sesepi-sepinya tempat kita pelayanan, namanya Indonesia, kita ketemu orang nggak setiap hari? Pasti ketemu. Dan orang-orang kita temuinya pada hari ini, itu termasuk dalam janji. Kalau kita berdiri di hadapan Bapa dengan diselamatkan. Orang ke-12, kelompok ke-12, masih ada 15. Dan juga dengan setiap orang, saya ganti kata ini, yang belum ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Nangis saya membaca ayat ini pertama kali. Besok kami akan ke Jambi. Kami pakai 2 mobil. Saya sudah doakan sopirnya dari hari ini. Sebab besok Tuhan berikan kesempatan untuk kami bicara. Jadi yang belum kita temu, mungkin besok kita ketemu. Atau lusa. Kalau kita orang benar, maka orang kita belum ketemu pun dalam firman ini ikut dilibatkan dalam perjanjian. Inilah hati Tuhan. Hatinya kepada dunia ini luar biasa. Ingin supaya kasihnya dikenal oleh semua orang itu. Saya akan akhiri dengan sebuah pertanyaan. Saya percaya sebagai gereja Tuhan, majelis hamba-hamba Tuhan, Yohanes 3:16 itu mutlak, betul? Ngerti kata mutlak? Tidak bisa ditawar. Itu jantungnya Tuhan kita. Katakan amin, saudara. Dan dia masih mau supaya semua orang di dunia mengalami itu. Bukan cuma kita. Kita sudah. Yang lain bagaimana? Nah, maka itu saya buat pertanyaan. Satu pertanyaan, jawabannya multiple choice. Pilih A dan B. Setelah kita tahu hati Bapa kita tentang misi, tentang orang-orang yang belum diselamatkan, tentang hati kepada manusia begitu banyak. Setiap kali Yesus bertemu orang, hatinya penuh belas kasihan. Bagaimana itu? Tanya saya, menurut saudara, Bapa di surga dan Tuhan Yesus itu lebih suka A, dibuatkan gedung gereja yang megah dan ibadah yang wah meriah sekali, atau B, carikan orang-orang dia kasih supaya kenal dia, atau B jawabannya B, 100% betul. Tapi jangan bangga dulu. Secara fakta, gereja kerjakan yang A atau yang B. Nah, namanya apa itu? On. Loh, bagaimana gak on? Tahu yang benar melakukan yang salah, itu kan on. Jangan marah saya ngomong ini. Yang gak tahu on itu goblok, bego, ya gitu aja lah. Itulah kita. Tahu yang benar mana. Kenapa kita buat yang salah? Jadi hatinya tetap kepada manusia itu luar biasa. Inilah fokus, inilah motivasi dalam seluruh pelayanan kita. Orang
bukan fasilitas. Kiranya Tuhan menolong kita untuk jadi pelaku ini. Dan hati Yesus kuat tinggal dalam diri kita. Tuhan memberkati kita.